warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi STIE Eka Dharma Indonesia semester 3. Di video kali ini kami akan mempraktekkan beberapa uji menggunakan aplikasi SPSS. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Statistik 2. Adapun beberapa uji yang akan dipraktekkan, yang pertama uji instrumen yang terdiri dari probabilitas dan reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan linearitas, serta uji multikolonialitas dan heterokedastisitas. Dan yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Perkenalkan, nama saya Alia, NIM saya 11210041. Di sini saya akan membahas mengenai uji instrumen. Sebelum kita praktek uji instrumen, kita perlu tahu apa itu uji instrumen. Uji instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih mudah. Untuk menguji kualitas instrumen digunakan dua metode yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk menilai apakah alat ukur sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu kuesioner. Di sini saya akan menjelaskan dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan dua cara. Cara pertama adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05, maka data tersebut dinyatakan valid. Jika sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas, maka dinyatakan data tersebut tidak valid. Cara kedua, jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, dinyatakan data tersebut valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari nilai R tabel, maka dinyatakan data tersebut tidak valid. Pengertian reliabilitas. Uji reliabilitas instrumen adalah tingkat konsistensi hasil yang dicapai oleh sebuah alat ukur meskipun dipakai secara berulang-ulang. Suatu instrumen dikatakan reliable bila mampu mengukur suatu dengan hasil yang konsisten. Dasar pengambil keputusan. Uji reliabilitas hanya dengan menggunakan satu cara. Caranya adalah jika nilai konbat alfa lebih besar dari nilai ketetapan yaitu 0,6, maka data tersebut dinyatakan reliable. Dan jika sebaliknya, jika nilai konbat alfa lebih kecil dari nilai ketetapan yaitu 0,6, maka data tersebut dinyatakan tidak reliable. Di sini saya akan mempraktekkan uji validitas dan uji reliabilitas. Di mana yang pertama kita siapkan SPS-nya terlebih dahulu. Kemudian saya juga sudah siapkan tabulasi dalam bentuk Excel dengan 50 responden. Di sini kita bisa lihat saya sudah menyiapkan 50 responden. Di sini saya akan menguji validitas gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Setelah itu kita buka set baru. Kita masukkan. Nah, di sini saya sudah ada. Dan di sini kita tidak boleh ada spasi ya. Kalau misalnya ada spasi, kita harus menggunakan garis bawah ini, tanda garis bawah ini. Nah, setelah ini kita copy lagi. Kita copy. Lalu kita buka SPSS-nya. Kita buka variabel new-nya, jangan ke datanya dulu ya. Kita buka variabel new-nya. Kita copy yang tadi sudah kita ambil dari Excel. Setelah itu muncul seperti ini. Dan angka desimalnya ini dinolin ya. Tidak boleh ada angka. Kita nolkan.
Bentar. Kita copy. Kita paste. Nah, setelah ini baru kita buka data new-nya. Lalu kita buka lagi Excel-nya. Kita ambil nilai dari jawaban yang sudah kita share sebelumnya. Kita ambil nilainya saja. Hanya gaya kepemimpinan saja yang kita ambil ya. Tidak perlu yang lain. Karena di sini saya punya datanya banyak, jadi saya cuma ngambil yang gaya kepemimpinan. Setelah itu kita copy juga. Setelah sudah di copy, kita buka lagi SPS-nya. Kita paste lagi di sini. Paste. Nah, muncul semua seperti ini. 50 ya. Udah muncul. Lalu kita mulai uji validitas terlebih dahulu. Kita buka analyze. Nih, terus kita buka cronlet, bivalid. Lalu kita copy semuanya. Kita copy, kita pindahkan ke variable. Lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul tanda seperti ini. Karena di sini kita data kita carikan nilai sig-nya. Nilai sig-nya ketetapannya itu adalah 0,05. Nah, di sini kita lihat data yang tersebut tidak ada yang lebih besar ya, semuanya lebih kecil itu dinyatakan valid. Kalau lebih besar itu tidak valid data tersebut. Nah, semua cara menguji dan untuk menentukan nilai R-nya, ini sudah jadi validitasnya, kita lihat. Nah, setelah itu kita lihat di sini rumusnya. Nilai sigma sama semua 0, 0, 0, 0 kan. Lihat barisan yang kedua dari ini. Lihat barisan keduanya 0,0003, berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti dinyatakan valid ya. Nah, di sini saya sudah punya data aslinya yang sudah saya jadi. Nah, di sini saya lihat di sini uji validitas gaya kepemimpinan. Nah, berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa semua pertanyaan pada variabel gaya kepemimpinan X1 memiliki nilai signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05 dan R hitung lebih besar dari L tabel yaitu 0,279, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan pada variabel gaya kepemimpinan dinyatakan valid. Dari mana kita tahu nilai R tabelnya ini adalah segini? Jadi nilai responden ini kan 50. Sedangkan kita harus mencari nilai R tabelnya. R tabel itu kita carinya DF sama dengan N dikurang 2. Di sini karena ada 50 responden yang saya punya, berarti 50 responden dikurang 2 hasilnya 48. Dan hasil R hitungnya yaitu 0,279. Kenapa ini seharusnya kan 0,28? Kita bisa lihat. Tapi sini saya bulatkan. Saya bulatkan jadi 0,9. Nah, di sini lihat. Di sini ada
0,02787. Nah, di sini karena di sini ada 7, jadi kita bulatkan, dan tim kelompok saya juga ada dibulatkan menjadi 9. Nah, untuk validitas gaya budaya kerja itu sama seperti tadi cara buat ke SPS-nya untuk ujinya. Kita sudah sampai sini. Uji validitas kinerja kerja juga udah. Ini semuanya valid ya, karena nilainya itu lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan valid. Semuanya sudah. Untuk mengujinya sama saja seperti yang tadi saya praktekkan. Dan di sini saya akan mau menguji reliabilitasnya. Setelah itu saya akan menguji reliabilitas Conbat Alpha. Yang pertama kita klik analyze. Clade dan reliability analyze. Nah, uji reliabilitas tidak sama dengan uji validitas ya. Kalau tadi validitas kita totalnya kita ajak untuk disalin. Kalau reliabilitas itu hanya angkanya saja, jadi total tidak perlu diajak. Jadi kita copy, lalu kita pindahkan. Nah, setelah itu buka statistik, kita checklist skin if item del, setelah itu continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah tahu nilai Conbat alfanya yaitu 791. Nah, nilai Conbat alfanya sudah kita ketahui, maka di sini saya akan melihat hasil yang sudah jadi. Nah, ketetapannya itu adalah 0,6. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kesimpulannya. Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa semua pertanyaan pada variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai Conbat alfa lebih besar dari nilai ketetapan yaitu 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan pada variabel gaya kepemimpinan dinyatakan reliable. Jadi kita harus lebih besar dari nilai ketetapan. Nilai Conbat alfanya yang tadi kita sudah uji yaitu adalah 791, berarti lebih besar dari 0,6. Mungkin untuk budaya kerja juga sama, untuk mencari nilai reliable-nya, uji reliable-nya itu sama seperti tadi caranya. Juga sama, semuanya dinyatakan valid reliable karena nilainya lebih besar dari ketetapan, nilai ketetapan. Ini saya sudah selesai. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra dengan NIM 11210037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 4, yaitu uji normalitas, linearitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Di sini saya akan menjelaskan 2 uji, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Yang disebut dengan uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Adapun dasar pengambilan untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ada 2, yaitu jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal.
Yang kedua, jika nilai sig-nya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah adanya hubungan antara variabel bebas, yaitu variabel X, dengan variabel terikat, yaitu variabel Y. Adapun dasar pengambilan keputusannya ada dua, yaitu dengan menggunakan nilai sig dan menggunakan F-hitung. Dasar pengambilan keputusan yang pertama yaitu ada jika nilai sig pada deviation from linearity-nya lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut antara variabel X dan Y dapat dikatakan adanya hubungan yang linear. Selanjutnya, jika nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05 pada deviation from linearity-nya, maka variabel antara X dan Y tidak terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan yang kedua dari F hitung yaitu jika nilai F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka dapat dikatakan antara variabel X dan Y terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya, jika nilai F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka dapat dikatakan antara variabel X dan Y tidak terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas dan uji linearitas, kita bagaimana caranya menguji di aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka dulu SPSS, lalu pada variabel view, kita isi bagian name ini dengan variabel yang kita pakai. Saya menggunakan X1, X2, dan Y. Selanjutnya, desimal. Desimalnya kita nolkan saja semuanya. Jika sudah, bagian label ini diisi dengan nama dari variabel yang kita pakai tadi. Ada gaya kepemimpinan, budaya kerja, kinerja pegawai. Selanjutnya kita ke measure kita ubah menjadi scale. Jika sudah diisi pada bagian variabel view, kita beralih ke data view. Data view ini diisi dari hasil total X1, X2, dan Y yang didapatkan dari tabulasi data Excel yang sudah kita siapkan. Dari sini total Excelnya ya. Total X1-nya. Total X1, total X2, total Y itu kita copy semua. Lalu kita paste di data view. Ya, sampai 50 responden. Jika sudah, kita mencari autokorelasinya. Atau untuk menguji autokorelasinya itu kita menggunakan nilai res. Cara mencari nilai res itu dengan klik analyze, lalu ada regression, linear. Nah, di dependent ini kita isi dengan variabel Y. Untuk independennya kita isi berarti X1 dan X2 nya kita pindahkan. Selanjutnya ke save. Nah, nilai di bagian residual ini untuk kolom unstandarized-nya ini kita checklist karena kita ingin mengetahui nilai resnya. Selanjutnya continue, lalu oke. Nah, hasilnya akan muncul nilai resnya. Nah, ini dia nilai resnya. Jika sudah, selanjutnya kita mencari nilai Kolmogorov-Smirnov-nya. Itu klik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogs, lalu yang one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini yang kita pindahkan hanya nilai resnya saja yang kita cari tadi. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, ini dia tabelnya.
Karena saya ingin menampilkan tabel histogramnya, maka caranya itu klik analyze, regression, linear. Jika tadi save, sekarang kita kliknya plot. Nah, dependent dan independennya sama seperti tadi. Untuk dependennya menggunakan variabel Y, dan independennya menggunakan variabel X1 dan X2. Lalu klik plot. Nah, karena kita ingin menampilkan histogramnya dan nilai probability plotnya itu, kita checklist dua kolom ini, lalu continue. Oke. Nah, maka akan muncul kartnya, kart histogram dan nilai plotnya. Selanjutnya, jika ingin membuat interpretasinya, bisa di copy tabel yang ini, sampel kolmograf Smirnov-nya ini, ke Microsoft Word. Dan sampel kolmograf Smirnov-nya kita copy, begitu juga dengan chart histogram sama plotnya kita copy, lalu kita taruh di Excel, di Word. Di sini saya sudah taruh di sini. Nah, untuk interpretasinya yaitu berdasarkan hasil uji normalitas dengan metode one sample kolmograf Smirnov pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa nilai signifikannya ini nilai sig ya 0,072 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal atau telah memenuhi syarat uji normalitas. Selanjutnya, untuk uji linearitas, variabel view-nya masih sama seperti tadi diisinya. Begitu juga dengan data view. Lalu, untuk langkah selanjutnya, klik analyze, compare means, lalu means. Nah, untuk dependent list-nya kita isi dengan variabel Y, kita pindahkan. Lalu untuk independennya kita isi dengan variabel X1 dan X2. Jika sudah, kita pindah, lalu klik option. Nah, karena kita ingin mencari tahu nilai linearitasnya, untuk kolom test for linearity-nya kita klik, lalu kita klik continue. Nah, jika sudah oke, maka akan muncul ANOVA tabelnya. Nah, untuk membuat interpretasinya, caranya kita copy sama seperti tadi, lalu kita pindahkan di Microsoft Word. Dasar pengambilan pada uji linearitas ada dua, menggunakan nilai sig dan juga menggunakan F-tabel. Ya, nilai sig-nya di sini sudah diketahui 0,290. Lalu tabelnya ada 1,249. Lalu bagaimana cara mengetahui apakah F hitungnya lebih besar atau lebih kecil daripada F-tabel? Caranya yaitu di sini. F-tabel sama dengan nilai DF. Nilai DF pada deviation from linearity banding nilai DF yang ada pada within group. Nilai DF yang ada pada deviation from linearity-nya di sini 12. Lalu yang di within group-nya itu ada 36. Berarti kita cari untuk DF yang pertama pada F-tabel 12 ya, yang tadi. Lalu kita cari yang ini 36 yang ada di within group tadi, berarti sejajar dengan 203 ya.
inilah nilai F tabel. Maka interpretasinya berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai sig deviation from linearity-nya 0,290 berarti lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitungnya 1,249 itu lebih kecil dari F tabel yang kita cari tadi, yaitu 2,03. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier secara signifikan antara variabel budaya kerja atau X2 dengan variabel kinerja kerja, yaitu Y. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Elwin Wiliani dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 112101113. Di sini saya akan menjelaskan uji heterokedastisitas dan multikolinearitas. Yang pertama ada uji heterokedastisitas yang merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan jika nilai residual satu kepengamatan lain bersifat tetap maka disebut homokedastisitas. Apabila jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Lalu, bagaimana dasar pengambilan keputusannya? Di sini, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi. Namun sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu berdasarkan nilai tolerans lebih besar dari 0,10 maka kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas. Namun apabila nilai tolerans lebih kecil dari 0,10 maka kesimpulannya terjadi multikolinearitas. Nah, yang kedua ada berdasarkan nilai PIP, yaitu apabila nilai PIP lebih kecil dari 10,00 maka kesimpulannya tidak terjadinya multikolinearitas. Namun apabila nilai PIP lebih besar dari 10,00 maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Untuk tutorialnya di video selanjutnya. Baik, di sini sudah ada tampilan SPSS. Untuk yang pertama, kita ke variable view. Di kolom name kita isi dengan variable. Lalu desimalnya kita nolkan. Setelah itu, untuk di kolom label, ini kita isi dengan nama variabel yang kita ambil dari data tabulasi. Untuk X1 itu gaya kepemimpinan. Oke, kita isi dengan gaya kepemimpinan. Untuk X2 budaya kerja. Dan Y kinerja pegawai. Setelah itu, jangan lupa
measure-nya kita ganti dengan scale. Setelah itu, langsung ke data view, kita isi data tabulasi total dari variabel X 1, kita copy paste. Oke, kita pindahkan, kita copy paste, dan selanjutnya pun sama. Oke. Dan yang terakhir, untuk variabel Y kita pindahkan juga. Ya, jika sudah seperti ini, lanjut kita uji heterokedastisitas dengan yang pertama klik Analyze, Regression, and Linear. Nah, untuk dependent kita isi variabel Y. Dan untuk independent kita isi dengan X1 dan X2. Oke, setelah itu kita klik Save, dan residualnya kita centang unstandarized. Setelah itu continue dan oke. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita klik lagi transform komputer variabel, dan ini kita tulis ABS. Setelah itu double klik arithmetic dan double klik ABS. Lalu di sini unstandarized-nya kita pindahkan ke numeric regression ya. Oke, setelah itu analyze, regression, dan linear. Untuk dependent kita ganti dengan ABS. Baik, setelah itu jangan lupa save dan buka centang unstandarized-nya. Continue. Oke, setelah itu berdasarkan pengujian di atas pada uji heterokedastisitas, maka dapat dilihat nilai sig sebesar 0,264 itu lebih besar dari 0,05 dan 0,864. Untuk budaya kerjanya itu lebih besar pula dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Sekarang langkah pengujian multikolinearitas. Yang pertama kita ke Analyze, Regression, and Linear. Oke, kita pindahkan. Setelah ini kita klik statistik. Jangan lupa covariance kita klik dan oke. Sudah. Di sini sudah bisa kita simpulkan berdasarkan pengujian di atas
dapat dilihat nilai PIP sebesar 2,060 untuk variabel gaya kepemimpinan dan budaya kerja yang tidak lebih besar dari 10 dan nilai tolerans keduanya sebesar 0,485 itu lebih besar dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 dan X2 tidak terjadi multikolinearitas. Sekian tutorial dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vina Priyanjani dengan NIM 12210046. Di sini saya akan membahas mengenai uji hipotesis. Sebelum kita praktek cara melakukan uji hipotesis, kita perlu mengerti apa itu uji hipotesis. Uji hipotesis adalah langkah yang digunakan untuk menguji suatu pernyataan secara statistik dan digunakan untuk menarik kesimpulan apakah pernyataan tersebut dapat diterima atau ditolak. Hipotesis secara sederhana berarti jawaban sementara dari hasil penelitian yang kita lakukan berdasarkan teori yang sudah ada. Pada praktek kali ini, pendekatan penelitian yang saya gunakan menggunakan metode asosiatif, yaitu mencari hubungan antar variabel. Selain itu, variabel X saya lebih dari satu, sehingga uji hipotesis yang akan saya gunakan menggunakan metode uji regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda terdiri dari uji T dan uji F. Uji T adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Sebagai contoh, berikut hipotesis yang akan kita uji menggunakan uji T. Hipotesis pertama, diduga terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. Hipotesis kedua, diduga terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap variabel Y. Kemudian, dasar pengambilan keputusan pada uji T dibagi menjadi dua cara. Cara pertama, dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Cara kedua, dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah uji F. Uji F adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Sebagai contoh, berikut hipotesis yang akan kita uji menggunakan uji F. Hipotesis ketiga, diduga terdapat pengaruh antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel Y. Kemudian, dasar pengambilan keputusan pada uji F dibagi menjadi dua cara. Cara pertama, dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Cara kedua, dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian, bagaimana cara mencari T tabel? Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus berikut, yaitu A dibagi 2 banding N dikurang K dikurang 1. A-nya ini untuk alfa, yaitu 0,05, N-nya untuk jumlah responden, dan K-nya untuk jumlah variabel X. Nah, bisa kita interpretasikan langsung, implementasikan langsung. Sini 0,05 dibagi 2 banding
50 untuk jumlah respondennya, dikurang 2 untuk jumlah variabel X-nya, dan dikurang 1. Hasilnya yaitu 0,025 banding 47. Nah, teman-teman bisa menuju ke tabel T. Sini bisa mencari T tabelnya sesuai dari rumus tadi. Kita mendapat yaitu 0,025 banding 47. Oke, kita cari di sini. Kita ke kolom 0,025 dulu. Nah, yang ini ya teman-teman, kolom 0,025. Kemudian kita ke baris 47. Ini baris ke 47, kolom 0,025 yang ini. Nah, didapat T tabelnya yaitu 2,01174. Bisa kita tuliskan sini, T tabelnya 2,01174. Oke, setelah kita mengetahui T tabelnya, kita bisa menuju ke aplikasi SPSS-nya untuk langsung praktek menguji regresi linear berganda. Pertama, di variabel view, di kolom nama variabelnya kita ketik X1, X2, dan Y. Kemudian desimalnya kita nolkan semua. Di kolom label kita bisa beri nama tiap variabel. Contohnya untuk variabel X1 kita beri nama gaya kepemimpinan, variabel X2 budaya kerja, dan variabel Y yaitu kinerja pegawai. Di kolom measure bisa kita rubah menjadi scale semua ya. Setelah variabel view, kita bisa menuju ke data view. Nah, tiap variabel ini bisa kita isikan semua dengan skor yang ada di tabulasi Excel. Ini masukkan hanya totalnya saja ya, total tiap variabel semuanya. Kita copy, kemudian kita pastekan di kolom tiap variabel ini. Setelah itu baru kita bisa melakukan uji regresi linear bergandanya, yaitu dengan cara klik analyze, kemudian regression, dan klik linear. Setelah itu pindahkan variabel Y ke kolom dependent dan variabel X ke kolom independent, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah output dari uji regresi linear berganda. Untuk kolom koefisien ini adalah hasil dari uji T, dan ini ada kolom ANOVA yaitu hasil dari uji F, karena dalam melakukan pengujian bisa langsung sekaligus ya uji T dan uji F nya. Dan ada kolom model sumari. Nah, ini adalah hasil dari koefisien determinasi. Oke, kemudian supaya lebih mudah bisa kita pindahkan output ini ke Word supaya bisa kita interpretasikan. Nah, ini contoh output dari SPSS tadi yang sudah kita pindahkan. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi, kita kembali lagi dulu ke hipotesis, karena nanti kita akan menguji hipotesis ini. Pada hipotesis pertama, diduga variabel gaya kepemimpinan X1 berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai. Lalu hipotesis kedua, diduga variabel budaya kerja X2 berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai Y. Dan hipotesis ketiga, diduga variabel gaya kepemimpinan X1 dan budaya kerja X2 berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai Y. Barulah kita bisa melakukan interpretasinya. Contoh interpretasi untuk hipotesis 1. Berdasarkan tabel 4.1, diketahui nilai sig variabel gaya kepemimpinan X1 sebesar 0,168, lebih besar dari 0,05, dan T hitungnya sebesar 1,399, lebih kecil dari 2,01174, sehingga tidak terdapat pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan X1 terhadap variabel kinerja pegawai Y. Demikian, hipotesis yang menyatakan diduga terdapat pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan X1 terhadap variabel kinerja pegawai Y ditolak. Kemudian untuk pengujian hipotesis kedua, kita mengacu pada tabel yang sama. Berdasarkan tabel 4.1, diketahui nilai sig variabel budaya kerja X2 sebesar 0,02,
0,02, lebih kecil dari 0,05, dan T hitung sebesar 3,292, lebih besar dari 2,01174, sehingga terdapat pengaruh antara variabel budaya kerja X2 terhadap variabel kinerja pegawai Y. Demikian hipotesis yang menyatakan diduga terdapat pengaruh antara variabel budaya kerja X2 terhadap variabel kinerja pegawai Y diterima. Kemudian cara mencari F-tabel pada uji F. Rumusnya yaitu K banding N dikurang K, dengan K yaitu jumlah variabel X dan N jumlah respondennya. Nah, pada penelitian ini jumlah variabelnya ada 2, jumlah respondennya ada 50 dikurang 2, jadinya 2 banding 48. Nah, kita bisa lihat di tabel F-nya di kolom 2 baris ke-48. Didapat F tabelnya yaitu 3,19. Nah, ini adalah F tabelnya. Sekarang untuk pengujiannya, caranya sama seperti uji T tadi, karena memang cara mengujinya sama. Outputnya yang ini, yang ANOVA ya, bisa langsung kita copy saja dan kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah output dari uji F. Kemudian interpretasinya yaitu berdasarkan tabel 4.2 diketahui nilai SIK variabel gaya kepemimpinan X1 dan budaya kerja X2 sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan F hitungnya sebesar 19,986, lebih besar dari 3,19, sehingga terdapat pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan X1 dan budaya kerja X2 terhadap variabel kinerja pegawai. Demikian hipotesis yang menyatakan diduga terdapat pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan X1 dan budaya kerja X2 terhadap variabel kinerja pegawai Y diterima. Selanjutnya, untuk koefisien determinasi adalah berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel Y. Nah, dari output yang telah kita lakukan, uji yang telah kita lakukan tadi, kolomnya yang ini bisa kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Ini adalah output dari koefisien determinasi. Nah, interpretasinya adalah berdasarkan tabel 4.3 diketahui R² sebesar 0,460. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel gaya kepemimpinan X1 dan budaya kerja secara simultan bersama-sama terhadap variabel Y adalah sebesar 46%, dengan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.